Halo guys, jumpa lagi bersama gue di sini. Jadi video kali ini gue akan membahas mengenai motor keluaran terbaru dari pabrikan Honda nih guys. Nah, motor ini merupakan line up big bike-nya Honda yang resmi diluncurkan pada bulan November ini. Jadi ada beberapa moge, diantaranya ada moge sport, naked, adventure maupun touring. Jadi luar biasa nih, Honda sekalinya ngeluarkan big bike langsung 5 sekaligus nih guys. Jadi ada moge apa aja. Nah, pantau video ini simak sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, line up moge pertama dari kelas 1000 cc yaitu ada CBR 1000 Triple R Fireblade SP. Nah, jadi mesin ini sudah mendapatkan update untuk remix range performance maupun respon gasnya nih guys. Jadi pengembangan ARC ini berfokus untuk membuat akselerasi exit corner lebih baik dari sekedar mengejar kemampuan top end powernya. Perubahan juga dilakukan pada gear ratio yang lebih pendek, paket aero winglet baru, fairing baru, dan juga framenya jauh lebih ringan dari generasi sebelumnya nih guys. Honda juga mengupdate dua motor throttle by wire-nya yang meningkatkan kontrol gas dan kemampuan engine brake-nya, crankcase-nya, crankshaft konros diklaim lebih ringan, ditambah revisi pada valve timing dan rasio kompresinya. Jadi ini merupakan update terbaru dari Honda CBR 1000 Triple R SP tahun 2024. Jadi memang ini sebenarnya bukan produk terbaru, merupakan ini adalah faceliftnya dari CBR 1000 Triple R 2024. Oke, yang selanjutnya ada CBR 650R nih guys. Jadi motor ini merupakan satu mesin dengan CB 650 Neo Sport. Jadi motor ini mendapatkan pembaruan di sisi desain dan fiturnya. Yang pertama ada dua headlamp, fairing, dan ekor mengalami perubahan. Begitu juga dengan CB 650R, desain headlamp, short, dan juga ekor barunya. CBR 650R ini menjadi motor pertama yang menggunakan teknologi e-clutch ya. Jadi kopling full otomatis pertama di dunia untuk sebuah motor. Jadi kalau generasi sekarang itu dinamakan dengan quick shifter gitu ya guys. Jadi tidak perlu menekan kopling ketika teman-teman ingin melakukan perpindahan gigi gitu ya. Jadi sama halnya dengan quick shifter gitu. Cara kerja e-clutch pada saat perpindahan gigi ialah menggunakan harmonisasi setengah kopling, pemotongan injeksi bahan bakar, dan juga kontrol pengapiannya. Teknologi e-clutch ini sudah aktif saat motor dihidupkan. Kopling bahkan tidak digunakan lagi saat motor mulai berjalan hingga berhenti. Namun pengendara bisa tetap menggunakan kopling secara manual bila fitur ini dinonaktifkan guys. Kemudian motor ini juga terdapat beberapa koneksi, diantaranya ya bisa terkoneksi ke smartphone dan juga tampilan LCD TFT-nya yang sudah berukuran 5 inci full digital gitu ya. Ada beberapa diantaranya ialah ada quick shifter, e-clutch gitu ya, bukan quick shifter, cuman fungsinya sama, mirip gitu ya. Dan selanjutnya, nah jadi guys, ini sebenarnya satu mesin dengan CB 650R Neo Cafe Sport. Jadi satu mesin dibikin dengan dua motor gitu ya, motor sport touring dan juga motor Neo Cafe Racer. Jadi memang Honda ini cukup luar biasa. Jadi ada beberapa kelas di moge. Oke, yang selanjutnya ada Honda CB 1000 Hornet. Jadi mesin ini digunakan dari CBR 1000 RR Fireblade yang 2017 nih guys, yang telah di-tune up ulang untuk menghasilkan tenaga 148 HP dan juga torsinya 100 Nm. Jadi cukup memang luar biasa gitu ya. Dan sasisnya digunakan baru bertipe steel twin spar, diklaim meningkatkan kemampuan cornering dan juga stabilitas berkendaranya. Jadi suspensi depannya pun sudah menggunakan SOA SFFVP adjustable berukuran 41 mili dan juga suspensi crawling SOA di bagian belakangnya. Garis desain Hornet yang baru terlihat lebih agresif gitu ya. Headlamp menggunakan LED dual projector dan desain tangki khas Hornet. Beberapa fitur bawaan mulai dari throttle by wire, 3 riding mode, layar TFT LCD berukuran 5 inci, dan juga konektivitas smartphone. Jadi bisa terkoneksi langsung dengan smartphone teman-teman
bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di LCD speedometer tersebut, kemudian dikonektivitaskan ke smartphone teman-teman itu. Jadi cukup luar biasa pengembangan dari Hornet 1000 ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada Honda NX 500 nih guys. Ini merupakan all new gitu ya. Jadi bukan produk lama yang di facelift, tapi melainkan ini produk all new atau motor terbaru dari adventure-nya Honda gitu. Jadi motor ini diluncurkan untuk crosser baru. Mereka ini namanya NX 500 New X-Over, didesain untuk menikmati perjalanan di segala macam kondisi, dari gravel tanah hingga touring jarak jauh. Jadi ini sebenarnya satu mesin dengan Honda CBX 500 gitu ya, 2 silinder segaris. Handling kopling lebih dinamis berkat pengurangan bobot 3 kg pada kedua velg masing-masing berukuran 1,5 kg nih guys ya. Sehingga berat basahnya menjadi 196 kg, jauh lebih ringan dengan generasi sebelumnya. SOA SFBP untuk shock depannya, ditambah revisi full injection yang meningkatkan akselerasi. Fitur lainnya berupa layar TFT LCD berukuran 5 inci dengan konektivitas smartphone dan juga HSTC Honda Selectable Torch Control. Jadi biasanya motor adventure gitu banyak sekali fitur-fitur yang ada di speedometernya, karena bisa memudahkan rider ketika touring jalan. Jadi memang sebetulnya ini merupakan satu mesin dengan Honda CB500X gitu ya, hanya diubah di bagian desain bodinya gitu ya. Untuk perubahan hanya di speedometer dan juga sedikit teknologinya gitu dirubah sedikit, jadi kesannya itu berbeda gitu ya, meskipun sama-sama tujuannya sama, yaitu untuk motor adventure gitu ya. Jadi bisa di medan yang jalannya tidak rata maupun untuk daily use juga cocok sih guys ya. Jadi tidak hanya untuk di jalur-jalur ekstrim aja gitu ya, karena memang Honda ini semua produk big bike-nya ada semua, mulai dari sport, naked, adventure maupun touringnya gitu. Cuman kan kalau ini lebih ke moto touring gitu ya kesannya gitu. Jadi memang cukup luar biasa pengembangan Honda di beberapa moge atau big bike-nya di tahun 2024 ini khususnya. Jadi tidak tanggung-tanggung, langsung mengeluarkan 5 jenis line up moge-nya sekaligus guys. Nah, dan yang terakhir ada Africa Twin generasi terbaru nih guys. Jadi ini merupakan generasi terbarunya dari Africa Twin 2024. Jadi ada beberapa sedikit pembaharuan gitu ya. Cuman kalau ini memang merupakan facelift gitu, bukan produk terbaru gitu ya. Jadi motor ini mendapatkan sejumlah upgrade performa dan fitur. Torsi maksimum kini meningkat jadi 7% dan didapatkan pada putaran RPM lebih rendah. Meningkatkan performa ini didapat berkat rasio kompresi, valve timing, intake sport, dan juga pengaturan ECU-nya. Jadi dual clutch transmission DST. Di situ juga mendapat revisi menyesuaikan pengaturan mesin yang baru gitu ya. African Twin terbaru juga menawarkan suspensi SOA Electronica Equipped Ride Adjustable era, jadi yang menawarkan optimalisasi samping dalam segala macam kondisi berkendara gitu, ditambah kemampuan mengubah preload suspensi belakang. Semuanya dapat dilakukan melalui layar touchscreen berukuran 6,5 inci. Kemampuan Africa Twin juga lebih baik dengan velg ukuran 19 inci terbaru, ditambah profil ban yang lebih lebar, ditambah proteksi dari desain fairing baru, windscreen lebih besar, dan jok yang lebih nyaman dari generasi sebelumnya. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar di otomotif, khususnya roda 2. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.